Hakim Bawazir gimana? Seperti yang gue jelaskan di Instagram dan di YouTube gue yang bahas Vina kan udah gue jelasin juga itu. Hakim Bawazir nggak berani ketemu. Bukti chatnya gue tampilin malah. Hakim Bawazir nggak seberani itu kan nyebut nama gue. Nggak seberani itu kan untuk ketemu gue kan. Gue DM berkali-kali nggak bales. Gue chat WhatsApp adminnya nggak bersedia untuk ketemu. Ya kalau udah takut kayak gitu, gue pribadi nggak memaksakan diri untuk memaksa dia berani untuk ketemu gue atau enggaknya. Gue undang ke kantor gue nggak berani. Gue pengen samperin deh, kalau emang nggak mau ke kantor gue nggak berani juga. Ya udah, gue pribadi nggak memaksakan diri kalau orangnya udah nggak berani. Yang penting gue udah menyampaikan mediumisasi itu adalah pembodohan. Kan gue ngajakin dua hal ya. Kalau misalkan memang pembuktian dia nggak berani, nggak mau, ya debat terbuka aja secara sejarah gitu. Sunan Giri ya yang mengharamkan wayang ya. Ada waktu itu dua sunan yang mengharamkan wayang, yang sempat berdebat sama Sunan Kalijaga. Jadi makanya gue bingung waktu itu pas Ustadz Khalid Basalamah menyebut wayang itu haram. Ya itu menurut kepercayaan orang Jawa, sunan-sunan itu, Wali Songo itu juga berpendapat wayang itu haram pada zaman itu. Cuma memang Sunan Kalijaga akhirnya menggepengkan wayang, sehingga wayang itu nggak berbentuk 3 dimensi. Makanya ya walaupun ada masih perdebatan, tapi seenggaknya itu nggak berbentuk manusia, karena nggak ada manusia yang gepeng gitu kan, gitu. Makanya gue agak bingung gitu tuh, kalau Ustadz Khalid Basalamah disebut Wahabi, berarti Wali Songo juga Wahabi dong, mengharamkan wayang. Kan aneh nih orang-orang yang sekarang ada isu-isu Wahabi ini, parah juga, kasihan. Ki Arjuna gimana bang? Banyak banget yang ngechat Arjuna ya. Sampai saat ini nggak ada tanggapan apapun. Arjuna itu mana? Kalau emang berani pembuktian, kontak dong ke admin gue. Kan pembahasan gue Arjuna, yang gue ngebongkar Arjuna, itu udah 1,1 juta penonton sekarang. 1,2 juta penonton. 1,2 juta penonton. Gue yakin si Arjuna tahu. Itu gue udah nyantumin nomor admin gue kalau memang bersedia untuk ketemu, untuk pembuktian. Faktanya dia nggak berani. Sekali lagi, orang-orang yang nggak berani untuk ketemu gue nggak pernah memaksakan diri sampai ngegrebek. Kecuali dia nantang gue. Sampai Arjuna nantang, kalau berani sini aja datang ke rumah, gue pastiin, gue obrak-abrik rumahnya. Kalau perobatan dari jarak jauh itu emang ada kah? Ada. Bisa. Perobatan dari jarak jauh, misalkan kamu nih pusing, terus konsultasi sama gue, Sel, ini gue pusing. Oke, gue akan kasih saran ke lu sekarang ke apotek, terus lu beli paracetamol, terus lu minum sehari 2 kali, baru bangun dan ketika mau tidur. Nah, itu pengobatan dari jarak jauh yang benar. Tapi kalau pengobatan dari jarak jauh yang gini-gini, wah, itu palsu. Izin naik bang, mau tanya soal ruqyah, apakah ruqyah halu? Ruqyah udah pernah dibahas ya di channel YouTube gue. Kamu cari aja pesulap merah ruqyah. Itu waktu sama Ustadz Faizar udah dibahas juga tentang ruqyah dan dalil-dalil tentang ruqyah dalam Islam. Karena gue nggak akan membahas hal yang sudah pernah dibahas di YouTube. Jadi di sini mumpung ada gue nih, gue nggak akan membahas hal yang udah dibahas secara detail apalagi. Mahesa gimana bang? Mahesa nggak jelas, orang nggak jelas itu. Berani keluar-keluar doang. Katanya pesulap merah takut, das mukui takut. Ngontak ke admin gue aja belum pernah. Ngajakin pembuktian ke gue aja nggak pernah. Udah keluar-keluar takut-takutan dia padahal yang takut. Yang nggak jelas. Waktu nyerang Ustadz Faizar bilangnya belajar hipnotis. Katanya pernah belajar hipnotis. Katanya menurut hipnotis itu kesurupan itu abreaksi. Giliran ketemu gue ajakin debat. Lu katanya pernah belajar hipnotis, ngakunya nggak pernah belajar hipnotis. Cupu. Itu namanya loose cannon. Itu adalah orang-orang loose cannon. Loose cannon itu adalah orang-orang yang nggak punya pendirian terhadap pendapatnya. Asal jeplak aja tuh. Izin mas merah apa tuh? Bang, terus gimana yang mantan dukun santet speak up di podcast-podcast?
Seperti yang gue udah bongkar kan rahasianya. Makanya di subscribe channel YouTube gue biar nggak ketinggalan apa yang gue udah bahas. Tinggal cari aja pesulap merah Arjuna, kan ada videonya udah 1,2 juta penonton sekarang. Ki Suryo Wijoyo, nggak kenal gue. Siapa itu Ki Suryo Wijoyo? Izin naik Mas Merah. Bahas apa tuh? Pertanyaan gue belum dibahas. Yang apa tuh? Cakra Kundalini itu apa bang? Itu bentuk itu kepercayaan teori-teori energi ya. Teori energi. Kundalini itu adalah energi dingin. Reiki itu adalah energi panas. Padahal gue pernah ngetes soalnya. Gue panggil praktisi Kundalini, suruh praktek ini ke orang. Gue bilang ke orangnya, ini Reiki, nanti kamu ngerasain energi hangat. Gue gituin. Tapi si orangnya nggak bilang ini Kundalini. Pas dia ngetes-ngetes kayak gitu, apa yang kamu rasain? Iya, ada rasa hangat-hangatnya. Nah, itu terjadi karena sugesti pikiran kamu sendiri sebenarnya. Merasakan energi dingin atau hangat. Simple ngebuktiin kebohongannya. Cuma itu teori kepercayaan lagi, sekali lagi guys. Nggak bisa kita nggak bisa kita bombardir bilang itu dungu atau semacamnya. Itu kepercayaan teori energi. Aliran Bhairawa Tantra gimana? Nggak tahu. Apa itu aliran Bhairawa Tantra? Nggak kenal gue. Menarik pusaka itu benar nggak bang? Enggak, palsu. Semuanya tanpa terkecuali. Siapapun yang mempraktekkan penarikan pusaka palsu. Salam santun, gimana kalau si Nasihin? Nasihin tidak layak dipanggil ustadz. Nasihin kan udah pernah dipanggil ke polisi. Nasihin itu udah pernah dipanggil polisi. Hei, ada Idris di sini. Bang Idris. Wede. Bang Idris ini juga dukun nih, guys. Jadi dia emang ngerangkulnya adalah orang-orang bodoh untuk jadi subscriber dia. Nah, dia nih ngejual-jual penarikan pusaka. Itu harganya jutaan. Tapi ada orang-orang bodoh di luar sana yang percaya kalau itu sakti beneran. Gitu. Apa kabar bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar bang Idris? Udah tobat? Tobatlah. Jangan jadi dukun. Astagfirullahaladzim. Udah di penjara 3 bulan juga masih aja jadi dukun terus. Allahu Akbar. Saya di Jepang, apa jarak jauh bisa? Apa nih yang jarak jauh bisa nih? Ujang Bustomi kan udah mengakui bohongannya. Jadi Ujang Bustomi udah mengakui. Oh, dulu sebelum gue grebek Samsudin, itu gue grebek Ujang Bustomi. Tapi Ujang Bustomi dia mengakui kontennya bohongan doang, hanya sekedar hiburan doang. Nah, sedangkan Samsudin, dungunya Samsudin, dia nantang-nantang gue dari jauh. Dipikir gue nggak berani nyamperin ke Blitar. Pas gue samperin grebek langsung, malah keluar pengacaranya. Sampah kan? Dikira gue nggak tahu hukum kali ya. Dikira gue anak baru kali. Makanya dilaporin, laporannya akhirnya putus kan. Sekarang di penjara dia. Ancaman penjaranya 6 tahun. Kalau Bang Idris ini tadi yang kesini nih, nggak tahu masih ada di sini atau enggak. Dia di penjaranya 3 bulan dulu karena bikin konten bohongan. Sama kayak Samsudin, dia sejenis. Mat lampu gimana? Mat lampu kan makanya di follow Instagram gue guys. Astagfirullahaladzim. Jadi coba handphone gue yang satu lagi deh. Jadi handphone yang lipat. Ada nggak? Nggak ada di sini. Di tas. Coba. Ada nggak? Makanya di follow nih guys di Instagram gue. Jadi kamu nggak ketinggalan berita. Karena kalau di YouTube ini, di TikTok ini dikit-dikit kena banned nih. Kan gue udah bahas nih. Yang mana ya nih? Nih. Tuh, yang ini kan. Yang akhirnya si Mat Lampu kabur, giliran dikasih surat perjanjian, terus alasannya ngebatalin karena ribet. Ya emang rata-rata dukun kayak gitu. Makanya ini perlu diketahui sama dukun-dukun ya. Di channel YouTube gue itu nggak pernah main-main, nggak pernah settingan. Mohon maaf nih kalau lu nantangin, gue pasti grebek rumah lu. Makanya sekalinya nyenggol, gue cari alamatnya. Sekarang gue lagi nyari alamatnya Batinia nih. Gue nyari alamatnya Batinia. Sampai saat ini nggak ada nih. Nggak ada
belum ada informasi buat gue grebek. Jawab Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi kan udah pernah dibongkar. Gimana sih? Yang pas di TV itu mah zaman awal viral tuh. Gue diundang bareng Roy Kiyoshi sama Kiprana. Dan dia mengaku ya hiburan doang. Roy Kiyoshi itu talent. Kebetulan gue tahu PH yang ngangkat dia jadi artis tuh siapa gitu. Roy Kiyoshi itu talent, dia talent doang. Dia ya orang lah, bohongan doang channelnya, di channel TV tuh. Tapi ya hiburan, namanya hiburan TV semuanya bohongan. Nggak ada yang asli. Soal SDG, seperti yang gue bahas di channel gue kan, SDG nggak berani ketemu gue tuh. Kan yang bahas di channel gue baru-baru ini yang bahas Vina, itu gue tampilin chat-chatnya. Dari chat timnya nggak berani ketemu gue. Kalau gue pribadi orangnya takut ketemu gue nggak akan memaksakan diri. Gue udah ngajakin berkali-kali ketemu untuk debat terbuka atau pembuktian, tapi nggak berani tuh si SDG. Dulu gue berusaha sabar, gue berusaha diam, dibilangnya takut. Nih fansnya SDG nih, fansnya Hakim Bawazir. No, idola lu takut ketemu gue. Kok nggak dibilang pengecut dia? Kok nggak dibilang nggak dibilang penakut? Coba dong komentar dong. Oh, dicariin pesulap merah no gitu. Gih, dulu gue diem aja, gue sabar di tantang-tantang. Dibilangnya takut, dicariin SDG, dicariin Hakim Bawazir. Giliran gue gas balik, dibilangnya gue sombong. Dibilangnya gue takabur. Idola lu no pengecut. Tolong bilangin tuh. Mau gue datang ke dia atau dia datang ke kantor gue. Tolong bilangin dicariin pesulap merah tuh. Rame-rame Gi. Sono rame-rame sono. Kemana tuh fans-fansnya Hakim Bawazir tuh? Yang dulu koar-koar, pesulap merah mah anak baru kemarin sore. Hei, idola lu no takut sama anak kemarin sore tuh. Berarti idola lu tuh raja acting doang ya. Kesel banget gue, giliran gue sabar, gue diemin, dibilangnya takut. Di komentar-komentar gue banyak tuh yang komentar, dicariin Hakim Bawazir, dicariin Hakim Bawazir. Tai kucing. Giliran gue ladenin, dibilangnya gue sombong. Gue tantangin, gue dibilang takabur. Ya terus gimana? Serba salah kan? Gue diem dibilang takut, gue tantangin balik. Terus dia kabur, gue yang dibilang sombong. Nggak jelas memang para dukun-dukun ini ya, penyembah-penyembah dukun ini. Cara batalin disugesti gimana bang? Tergantung sugestinya apa. Gue berani tantang lu Sel. Ya kalau tantang doang mah dukun-dukun juga berani. Kamu tinggal cari aja di YouTube tantang pesulap merah. Keluar tuh dukun-dukun dungu yang cuma beraninya nantang lewat video. Giliran diajakin ketemu pada kabur. Punyaku nggak dibaca. Mana tuh? Karena banyak banget nih guys. Chat-chatnya luar biasa nih. Masalah Vina dong. Makanya di subscribe dong channel YouTube gue. Kan baru kemarin dibahas masalah Vina. Makanya ini bukan penonton, pada kebanyakan bukan penonton gue nih. Penonton gue yang gue bahas Vina kan penontonnya sekarang udah berapa? 500.000 lebih penonton. Baru kemarin di-upload. Seminggu yang lalu sih. Makanya di follow, di subscribe channel YouTube gue biar nggak ketinggalan video-video terbaru yang udah dibahas. Percuma gue udah bahas kalau kamu cuma bahas ini dong, bahas ini dong, bahas ini, padahal udah dibahas di channel gue gitu. Kalau kamu nggak nonton ya percuma, kamu akan ngetik kayak gitu terus gitu. Bang Marcel, orang kesurupan itu apa benar disantet? Apa benar? Ya tonton gue yang gue ngebahas Vina, itu gue ngejelasin tentang kesurupan itu sebenarnya apa. Sugesti laduni. Laduni itu dungu, bukan sugesti ya. Itu adalah sebuah kedunguan.